Assalamualaikum, kembali lagi dengan channel Bagigram Official. Dan jadi kita akan membahas tentang fobia. Apa tuh fobia? Fobia itu adalah ketakutan terhadap sesuatu secara berlebihan. Kayak mana misalnya secara berlebihan? Jadi takut dengan secara berlebihan ini bisa memunculkan efek samping terhadap aktivitas sehari-harinya. Misalnya kita takut terhadap ular, berarti kita tidak akan pergi ke misalnya si A ini takut terhadap ular, berarti dia tidak akan pergi ke semak-semak atau ke hutan karena dia takut karena di tempat itu pun banyak ularnya. Habis itu misalnya dia takut terhadap ketinggian, fobia terhadap ketinggian, berarti dia tidak akan pergi, berarti dia tidak akan membuat rumah dengan tingkat yang tinggi, dengan lantai yang tinggi. Kenapa? Karena dia takut ketinggian. Atau misalnya dia punya rumah tingkat tinggi, berarti dia akan terus di bawah. Karena kalau misalnya dia di atas, dia bisa panik, bisa ketakutan, histeris gitu. Setelah kita tahu apa itu fobia, sekarang kita akan mendengarkan beberapa fobia yang cukup aneh, tapi sebenarnya ada, yaitu sebagai berikut. Nomor 1, aerofobia, atau yang biasanya kita kenal dengan aviofobia, yaitu fobia terhadap terbang. Maksudnya apa fobia terhadap terbang? Dia takut kalau misalnya dia terbang atau naik kendaraan udara, misalnya kayak balon udara, pesawat, roket, dan lain-lain. Karena kalau misalnya dia istilahnya dia tuh terbang, dia akan ketakutan, dia akan panik kayak gitu, dia akan ya pokoknya takut lah. Jadi dia tidak akan naik kendaraan udara. 2, arachibutyrofobia, yaitu fobia kalau selai kacang menempel di langit-langit mulut. Memang kalau misalnya selai kacang menempel di langit-langit mulut itu agak sangat mengganggu. Tapi bagi sebagian orang, kalau selai kacang itu menempel di langit-langit mulut, dia akan gimana gitu, dia akan panik, dia akan apa itu? Apa itu bodoh. Dia akan ketakutan itu. Kenapa? Karena emang kalau selai kacang menempel di langit-langit mulut tuh agak susah diambilnya. Jadi orang dengan fobia ini dia akan ketakutan kalau misalnya dia akan makan selai kacang. 3, kromtofobia, yaitu fobia terhadap uang. Biasanya kita kerja itu kan untuk mendapatkan uang. Kita jadi YouTuber itu juga untuk mendapatkan uang. Tapi ada beberapa orang ini, dia memiliki fobia ini. Dia takut terhadap uang. Dia takut kalau misalnya punya uang yang banyak. Jadi contohnya saja, misalnya si Ani miskin, ya uangnya dikit kan kalau misalnya miskin. Tapi tiba-tiba datang orang dengan bawa 1 miliar ke rumahnya. Biasanya kita senang, tapi kalau misalnya dia memiliki fobia ini, dia akan ketakutan, dia akan panik, karena dia tidak tahu apa yang mau dia buat dengan uangnya. Jadi dia takut kalau misalnya tiba-tiba dia punya uang yang banyak. Jadi dia ini kena kromtofobia, yaitu fobia terhadap uang. Dia akan takut kalau misalnya dia punya uang yang banyak, karena dia tidak tahu apa yang mau dia dengan uang. 4, klaustrofobia, yaitu fobia terhadap ruang sempit atau ruang tertutup. Misalnya kayak lift atau dimana di gudang gitu, ruang tertutup, ruang sempit. Maka orang yang kena fobia ini dia bisa kebingungan, dia bisa panik, bisa ketakutan juga. Mungkin kalau misalnya kita dalam bahaya, misalnya dikurung sama siapa gitu ke dalam ruang tertutup atau ruang sempit, biasa kalau misalnya kita itu ketakutan. Tapi yang saya maksud di sini, dia nggak ada dalam bahaya apapun, tapi dia bisa panik kalau misalnya dia di dalam ruangan tertutup atau di dalam ruang sempit. Jadi begitulah orang yang fobia terhadap ruang sempit atau ruang tertutup. Dia panik kalau misalnya di ruang tertutup, di lift kayak itu, atau di mana gudang kecil kayak itu. Yang kelima ada eleuterofobia,
yang artinya adalah fobia akan kebebasan. Dia takut dengan kebebasan. Kayak mana tuh? Dia tidak bisa melakukan perbuatan sendiri, harus ada yang mengaturnya. Dan dia juga lebih memilih mengerjakan tanggung jawabnya daripada memiliki banyak waktu luang. Kalau misalnya dia banyak waktu luang, dia akan panik, berkeringat gitu, karena dia fobia dengan kebebasan. Jadi kalau misalnya dia bebas, dia takut karena dia nggak tahu apa. Dia harus ada yang atur dia, baru dia bisa aman. Nomor 6 adalah gerontofobia, yaitu takut menjadi tua. Kenapa? Kalau tua tuh kan fisiknya juga udah mulai kurang bagus. Jadi orang yang kena fobia ini, dia takut kalau fisiknya kurang bagus. Kalau misalnya muda itu kan masih glowing, masih cantik ganteng kan. Kalau misalnya tua itu kan udah mulai agak mengkerut gitu. Jadi dia takut kalau misalnya fisiknya itu kurang bagus. Padahal walaupun kita menjadi tua, ada juga manfaat kalau misalnya kita menjadi tua. Nanti akan saya jelaskan di kemudian hari. Manfaat kalau misalnya kita itu tua. Yang ketujuh ada hippopotamosesquipedaliophobia, yaitu fobia terhadap kata-kata panjang. Tapi yang anehnya nama fobia ini panjang. Jadi si orang yang fobia ini berarti dia takut juga dengan nama fobianya. Nomor 8, phobophobia, artinya fobia terhadap fobia yang dimilikinya. Fobia terhadap fobia yang dimilikinya. Maksudnya kayak mana? Orang yang mengidap fobia ini dia takut kalau misalnya dia tuh punya fobia. Jadi dia cemas kalau misalnya dia tuh punya fobia. Jadi fobianya apa? Fobianya ya takut sama fobia yang fobia yang dimilikinya. Jadi fobianya dimiliki, lalu fobianya dia takut dengan fobia yang A few moments later. Heran, saya gak tahu, ya bukan kayak itu. Dia takut kalau misalnya dia punya fobia, walaupun fobia dia itu takut dengan fobia, kayak itu lah. Nggak mau. Nomor 9 ada xanthophobia, artinya fobia terhadap warna kuning. Bagi orang yang kena fobia ini, dia akan merasa aneh, jijik, ketakutan, panik gitu kalau misalnya dia melihat warna kuning. Terserah mau mobil warna kuning, mau baju warna kuning, pokoknya yang warna kuning gitu lah. Jadi dia akan menghindari hal-hal yang berwarna kuning. Dia takut dengan warna kuning. Nomor 10 ada zoophobia, artinya fobia terhadap hewan tertentu. Jadi dia ini takut terhadap hewan tertentu, misalnya kayak hewan yang melata, hewan yang berlendir gitu. Ya misalnya dia kayak ulat, kayak misalnya takut dengan lintah, takut dengan laba-laba, takut dengan apa itu, hewan-hewan tertentu. Itulah zoophobia. Oke, demikian pembahasan kali ini. Silakan subscribe agar terus mendapatkan notifikasi jika channel ini mengupload video terbaru. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dan assalamualaikum.